Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Senin, tanggal 20 November 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 119 ayat 93, dikatakan demikian. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, mencintai firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah ungkapan cinta ditulis lengkap oleh Daud dalam Mazmur 119 yang sangat panjang ini. Bukan kepada seseorang, tetapi tentang rasa cintanya yang begitu besar kepada firman Tuhan. Daud melukiskan dengan indah mengenai rasa cintanya dan apa yang ia peroleh dari Taurat Tuhan yang sangat ia cintai itu. Dengan rasa cintanya terhadap Taurat, tumbuhlah iman percaya dalam hati dan hidupnya yang menuntunnya untuk menyadari bahwa Taurat atau firman Tuhan itu sangat ia butuhkan. Bahkan imannya menyatakan Taurat atau firman Tuhan itulah yang menghidupkannya. Bagaimana Taurat atau firman Tuhan bisa menghidupkannya? Daud menyebut bahwa dengan mengikuti Taurat atau firman Tuhan, ia menjadi lebih bijaksana, ia lebih berakal budi, ia lebih berpengertian, ia lebih mampu mengendalikan diri, dan ia tidak menyimpang kepada jalan yang jahat. Artinya di situ adalah yang amat terpenting dalam hidup seseorang adalah bukan seberapa materi yang ia telah kumpulkan dan ia dapatkan di dunia yang bisa membuatnya berbahagia, tetapi bagaimana ia memakai hidupnya dengan bijaksana, dengan hati-hati, dan dengan tulus untuk berjalan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Justru disitulah letak kebahagiaan orang percaya yang tidak akan bisa diberikan oleh dunia. Melakukan firman Tuhan bagi orang percaya harusnya bukanlah beban, bukanlah paksaan, bukanlah tuntutan. Daud bisa jatuh cinta sedemikian karena ia telah menemukan begitu banyak hal yang membuktikan keampuhan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada banyak janji, petunjuk, nasihat, tuntunan, hikmat, dan teguran. Di dalam firman Tuhan ada kuasa yang ampuh untuk kesembuhan, pemulihan, berkat, dan tentu saja keselamatan. Alangkah ruginya apabila kita hari ini masih menganggap menggali firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang membosankan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah bersama firman Tuhan dan temukan segala tuntunan Tuhan yang akan mampu membuat hidup kita jauh lebih baik seturut rencananya dan akan mengarahkan kita kepada jalan yang telah Dia persiapkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih atas pengajaran firman-Mu di pagi ini, supaya kami hidup semakin mencintai firman dan Taurat-Mu, melakukannya dengan sukacita. Tolong kami, Tuhan, untuk kami mampu mengikuti teladan yang diperbuat Daud, bahwa dengan mentaati Taurat Tuhan, Daud menjadi lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih
berpengertian, lebih mampu mengendalikan diri sehingga Daud tidak menyimpang ke jalan yang jahat, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sadarkan kami Tuhan bahwa dengan berpegang pada firman Tuhan, Engkau memelihara kami dari kesesakan, meluputkan kami dari mara bahaya, menuntun kami ke jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang sesuai dengan Taurat Tuhan, menjadi kesukaan bagi banyak orang, membuat hidup kami bergairah, memberi kekuatan rohani untuk lebih giat dan bersemangat menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur dan hidup di dalam kasih. Berkati kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan, sukacita. Kami mohon agar Tuhan selalu hadir dan melekat di dalam hidup kami, menuntun hati dan perbuatan kami agar fokus bertindak untuk menyenangkan hati Tuhan dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan belas kasih Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.